Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Program makan bergizi gratis MBG diguyur anggaran lagi nih. Dari 71 triliun rupiah bertambah 100 triliun rupiah. Jadinya 171 triliun rupiah. Ini yang ngomong utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasim Jojo Hadikusumo, yang juga adik Presiden Prabowo. Katanya tambahan anggaran MBG diambil dari hasil efisiensi anggaran dari berbagai sektor. Hasim bilang tiap tahun anggaran MBG bakal terus ditambah. Tapi nih, daftar masalahnya bakal nambah juga nggak nih? Sekarang aja dengan anggaran yang terbilang jumbo dibanding program lain, temuan masalahnya tuh ada banyak. Contohnya nih ya, di Jawa Timur, Ombudsman sempat menemukan buah basi di menu makanan program MBG di SMP Negeri 13 Surabaya. Buah basi ditemukan selama pemantauan Ombudsman Jatim. Makanan basi dan bau asam juga diduga ditemukan di SDN Majalengka Kulon 1 dan 5. Terus nih ada juga kasus makanan mentah. Jadi di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur NTT ditemukan makanan ayam goreng MBG yang masih terlihat kemerahan dan dianggap belum matang alias mentah. Kasus ini ditemukan di SD Inpres 3 Waingapu, Sumba Timur. Berikutnya yang bikin was-was itu kasus keracunan menu MBG. Ini terjadi pada 8 siswa di 4 Lawang, Sumatera Selatan. Mereka mengalami pusing, sakit perut, dan muntah-muntah setelah menyantap menu makanan MBG yang diduga basi dan berulat. Akibat temuan ini, Polres 4 Lawang menyetop sementara pelaksanaan MBG. Yang terbaru itu ada kasus 28 siswa di SDN 2 Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ini tuh dilaporkan mengalami gejala keracunan. Mereka itu pusing, mual, muntah, dan diare setelah mengkonsumsi makanan MBG. Banyaknya kasus dan besarnya anggaran bikin netizen ramai mengkritik pemerintah. Ada yang bilang makanannya gratis, tapi pengobatannya yang bayar orang tua. Gimana nih kalau menurut kamu? Komentar yang pertama dari @tenlaxx. MBG, banyak yang porsi dan kualitasnya jauh dari kata layak. Padahal anggaran yang dibutuhkan untuk program ini gede banget loh, sampai semua sektor kena efisiensi. Selanjutnya komentar dari @cocoxx. Bukannya bikin sehat, malah bikin sakit. Nanti giliran anak yang dikasih makanan basi, yang keluar duit orang tuanya juga. @tukangxx. Gak heran kalau model skemanya begitu. Nyiapin 300 porsi per hari, gak cuma nyiapin, tapi juga nganter. Bisa jadi mulai masaknya itu jam 2 sampai jam 3 malam. Kita aja kadang beli naspat siang, sore dimakan kuahnya udah agak asem. @fanaxx. Anehnya apa coba? Orang masaknya udah sebanyak itu, terus masak sejak jam berapa? Udah ada jarak maksimal biar gak basi. Konsumsinya telat. Basi salahin yang masak. Orang-orang kok aneh ya? @pardonxx. Aduh, harusnya tetap bersyukur loh. Mending basi daripada nggak ada. Kurang baik apa Pak Prabowo? @trendyxx. Sebaiknya disudahi aja programnya. Anggap sebagai uji coba. Selanjutnya diganti dalam bentuk tunai, snack box, buah, atau multivitamin, atau yang lainnya. Lebih realistis dari segi aspek. Atau sekalian aja di stop dan alihkan ke perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, gedung sekolah, atau yang lain. @joexx. Pak Prabowo, udahlah Pak, jangan dipaksain, gak perlu diterusin. Mending uangnya buat pemerataan pendidikan di daerah terpencil. Buat apa MBG kalau masih banyak anak Indonesia yang gak bisa mendapatkan haknya buat belajar dengan layak. Komentar yang terakhir dari @umarxx. Semua pihak wajib berkolaborasi di program makan bergizi. Pentingnya memastikan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawasan dan pengelolaan harus dilakukan secara ketat, mulai dari proses distribusi hingga konsumsi untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang disediakan.
Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadang Hindayana memaparkan, program makan bergizi gratis MBG sudah dilakukan di 38 provinsi termasuk di Papua Tengah yang baru-baru ini berjalan. Total ada 693 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur dikerahkan. Targetnya nih ya, pekan ini program MBG itu bisa menyasar 2 juta penerima manfaat. Tapi nih sejauh ini gimana sih jalannya program MBG dan mengapa gitu ada banyak kasus makanan basi mentah sampai keracunan? Yuk kita tanya ke lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI, yang tengah menjalankan penyelidikan dan pengumpulan informasi lapangan terkait kasus MBG. Kita udah bersama Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus. Halo Pak Bobby. Iya. Jadi aku mau tanya terkait dengan ini kan belakangan MBG ini lagi banyak masalah kasus-kasus yang bermunculan gitu ya Pak ya. Mulai dari kasus yang makanan basi, makanan yang asam tidak layak gitu ya Pak, buah-buahan. Dan juga ada sampai kasus dugaan keracunan gitu. Nah mungkin minta tanggapan dari Ombudsman sendiri gimana kali ya Pak ya? Jadi sejak dimulainya program makanan bergizi gratis itu Ombudsman memberikan perhatian karena ini merupakan program prioritas pemerintah yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga baik di pusat maupun di daerah yang masuk dalam lingkup pengawasan Ombudsman, yaitu yang menyelenggarakan pelayanan publik dan menggunakan dana APBN atau APBD. Jadi sebagaimana di dalam undang-undang kami, Undang-Undang 37 tahun 2008, Ombudsman RI memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan fungsi kami adalah masuk dalam lingkup pengawasan Ombudsman. Ya, jadi kami untuk melakukan pengawasan itu memastikan lebih dahulu apakah program tersebut masuk dalam lingkup kerja Ombudsman atau tidak. Nah, itu diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan dan menggunakan dana APBN, APBD, serta berhubungan dengan masyarakat luas, maka kami memutuskan bahwa program MBG ini masuk dalam lingkup pengawasan Ombudsman. Nah, dan dalam perkembangannya itu seperti yang tadi Mbak Alia sampaikan, media massa itu menyampaikan mengenai beberapa kasus ya yang merugikan siswa yang menerima MBG tersebut. Ya, misalnya keracunan atau hal-hal lain yang dapat mengganggu kesehatan dari siswa tersebut. Dari pemantauan media massa itulah kemudian beberapa kantor perwakilan dan juga kantor pusat itu mulai mengumpulkan informasi ya, dan di beberapa kantor perwakilan juga sudah melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan pemerintah daerah, dengan sekolah, dan kemudian memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat, khususnya Badan Pangan Nasional sebagai penyelenggara dari program nasional MBG ini. Jadi itu yang sekarang dilakukan oleh Ombudsman ya, agar supaya harapannya pemerintah terus melakukan penyempurnaan pelaksanaan MBG ini. Oke, Pak, mungkin kedepannya dari Ombudsman sendiri ada tindakan-tindakan yang mau diambil nggak sih Pak terkait dengan pengawasan ini? Kan anggarannya kita tahu gede ya Pak ya, bahkan ini kan ada penambahan anggaran 100 triliun rupiah gitu ya Pak yang berasal dari efisiensi anggaran. Iya, tentu Ombudsman sebagai pengawas eksternal pelayanan publik ya, itu akan terus memastikan ya, bahwa layanan publik MBG ini sangat penting karena diberikan setiap hari selama siswa itu sekolah itu, dan juga mempunyai efek jangka panjang ya, terhadap kondisi kesehatan dan kecerdasan dari siswa tersebut.
Jadi melihat itu mulianya program MBG ini jika berlangsung dengan baik, maka Ombudsman seperti yang tadi saya sampaikan di kantor pusat saat ini sedang dalam tahap mengumpat informasi. Jadi kami ada kegiatan yang disebut investigasi atas prakarsa sendiri. Iya. Dari pengumpulan informasi yang sedang dikumpulkan nanti, kemudian kami akan melakukan analisa lebih jauh untuk merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menyempurnakan yang sedang berlangsung maupun mempersiapkan yang akan dilakukan ke depan. Seperti yang tadi Mbak Alia sebutkan, akan mencapai anggaran sekitar 100 triliun tadi. Kira-kira langkah mungkin pengumpulan informasi penyelidikan dari Ombudsman ini nanti akan sampai di level mana Pak? Apakah lebih ke arah sistemnya kah berjalan, mungkin pengawasan di quality control di makanannya, atau mungkin sampai ke mungkin ada dugaan-dugaan maladministrasi, mungkin itu akan diselidiki nggak sih Pak? Iya, jadi kami memang investigasi atas prakarsa sendiri itu diawali dengan identifikasi dugaan maladministrasinya lebih dahulu. Ya, jadi apakah itu misalnya nanti dari pengumpulan informasi ternyata ada dugaan mal terkait dengan kompetensi misalnya, kompetensi dari vendor penyelenggara MBG misalnya, atau menyangkut dugaan maladministrasi terkait dengan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan misalnya, ya, atau juga menyangkut nanti dugaan administrasi menyangkut mengenai kemungkinan adanya fraud di dalam penyelenggaraan program tersebut, apakah itu pungutan ataukah korupsi, ya. Nah, tentu kami ketika masuk ke dalam hal-hal yang menyangkut tindak pidana itu tentu akan kami salurkan ke lembaga aparat penegak hukum misalnya. Ya, jadi yang kami tangani, yang kami berikan tindakan korektif dan rekomendasi itu lebih kepada yang menyangkut maladministrasi. Pak Bobi, mungkin terakhir Pak, ini dari sisi pemerintah kali gitu ya Pak ya. Ini mestinya mungkin melihat banyaknya masalah di program MBG ini seperti apa sih Pak? Mungkin sikapnya, apakah perlu ada evaluasi besar-besaran gitu Pak terkait dengan program ini gitu? Iya, kami belum melakukan kontak langsung dengan Badan Pangan Nasional ya, sebagai penanggung jawab program ini. Ya. Namun kalau saya ikuti dari tanggapan pejabat Badan Pangan Nasional, nampaknya mereka sedang melakukan penyempurnaan, perbaikan. Kita harapkan ke depannya dalam beberapa minggu ini tentu ada berita-berita yang lebih positif ya terkait dengan penyelenggaraan MBG. Jadi yang mungkin Mbak Alia temui pada minggu yang lalu masih ada keracunan, masih ada masalah terkait dengan kualitas makanan yang disediakan dan kebersihan. Mudah-mudahan kita lihat dalam bulan atau minggu ke depan ya apakah masalah-masalah tersebut sudah ditangani dengan baik. Itu Mbak Lea. Oke, baik Pak Bobi, dan pasti mungkin ditunggu ya Pak ya hasil penyelidikan dari Ombudsman sendiri Pak. Iya, nanti silakan Mbak Lia mungkin di bulan Maret akhir gitu ya, silakan dikontak lagi, mudah-mudahan sudah ada materi yang disajikan oleh Ombudsman. Oke, baik. Pak Bobi, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Nah, apakah anggaran besar tidak bisa menjamin kualitas makanan yang diberikan ke anak-anak? Apa aja nih masalahnya dan bagaimana pengawasan atau quality controlnya? Kita tanyakan ke lembaga peneliti dan advokasi kebijakan yang concern program MBG, ada Direktur Eksekutif De Prakarsa, Ahmad Tuchan.
Halo Pak, aku mau tanya terkait dengan program MBG nih Pak. Ini kan belakangan Oke, banyak oke. banget masalahnya gitu ya Pak ya. Mulai dari Ya, makanan basi, ada makanan mentah, sampai kasus mhm, keracunan gitu Pak. Nah ya, mungkin ya, melihat oke. masalah-masalah ini seperti apa nih Pak? Ya tentu program makan siang bergizi ini perlu dilakukan satu assessment ya, yang diarahkan untuk mendapatkan catatan-catatan penting Mhm. sebagai bahan perbaikan. Kasus keracunan, kasus telat distribusi makanannya, lalu kemudian kasus didistribusikan kepada mereka yang sebenarnya tidak membutuhkan sehingga tidak dimakan, kemudian terjadi food waste atau sampah makanan dan seterusnya lah. Itu kira-kira pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh, dan baiknya evaluasi dilakukan tidak oleh pemerintah sendiri, tetapi pemerintah melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah, bisa lembaga think tank atau kampus atau organisasi masyarakat sipil untuk melakukan evaluasi pelaksanaan MBG beberapa bulan ini. Oke, Pak. Tapi kan kalau misalnya kita ngelihat anggaran gitu ya, Pak ya. Anggaran MBG itu Mm-mm. kan besar ya, Pak. Ini aja terbaru Hashim Jojo Hadikusumo ini mengungkap kalau anggaran program MBG ini ditambahkan lagi 100 triliun rupiah. Itu kan bukan angka yang sedikit ya, Pak. Apakah mungkin besarnya anggaran ini tidak sejalan selaras gitu, Pak, terkait dengan pengawasan mutu makanannya sendiri? Pasti, pasti. Menurut saya yang perlu diperkuat ya dalam pelaksanaan program makan siang bergizi ini adalah pengawasan, baik dari sisi kualitas pelaksanaan programnya maupun dari sisi akuntabilitas keuangannya atau anggarannya. Nah, jadi biar seimbang antara kualitas program dengan kualitas penggunaan anggaran. Nah, menurut saya dengan program skala nasional yang sangat besar ini, dengan anggaran yang sangat besar ini, pemerintah pusat tidak bisa lagi menghandle sendiri. Pemerintah pusat perlu melakukan distribusi kewenangan dan pelaksanaan, sehingga pendekatan yang tepat menurut saya untuk perbaikan ke depan adalah melakukan desentralisasi pelaksanaan MBG. MBG desentralisasi ke pemerintah daerah, bahkan sampai ke level pemerintah desa dan ke lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah, sehingga rentang kendali pengadaan makanannya dan pendistribusian makanannya itu lebih pendek, sehingga bisa lebih terjaga kualitas makanannya. Lalu kemudian dengan desentralisasi pelaksanaan itu juga berpotensi lokalisasi menu makanan. Maksudnya pangan lokal yang muatan gizinya itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Selama ini kan yang terlibat kan ya semacam vendor ya atau provider makan siang yang biasanya juga pelaku-pelaku usaha yang skala menengah atas, karena masih berat bagi pelaku usaha skala UMKM untuk terlibat dalam pelaksanaan makan siang bergizi ini, karena area yang di-cover luas, maka pekerjaan yang harus dilakukan juga membutuhkan modal yang tidak kecil. Pak, berarti selama ini program makan bergizi gratis nih belum maksimal memanfaatkan atau melibatkan UMKM, Pak. Masih vendor-vendor yang dianggap cukup besar gitu, Pak. Ya, saya lihat begitu. Kan dari awal Presiden Prabowo menyampaikan kalau ini diarahkan untuk mengatasi masalah stunting, masalah gizi buruk, masalah ekonomi lokal, masalah job creation atau penciptaan lapangan kerja. Kalau pelaksanaan sampai hari ini saya melihat baru pada tataran mengatasi permasalahan gizi buruk dan stunting ya. Namun untuk generating job dan income atau pendapatan di level bawah, khususnya pelaku ekonomi skala UMKM, itu masih belum optimal.
Pak, tapi kalau misalnya ditanganin vendor besar, logikanya ini nggak sih Pak, mereka mungkin lebih siap untuk menangani pesanan. Ini kan jumlahnya kalau MBG kan anak di satu sekolah aja itu kan banyak gitu ya Pak. Bukankah lebih siap atau justru malah karena vendor besar jadi jangkauannya terlalu besar jadi makanannya basi gitu? Enggak, ya justru karena tersentralisasi, disediakan oleh vendor-vendor besar, skalanya mungkin skala di kabupaten, sehingga delivery-nya butuh waktu, sehingga kualitas makanannya menurun, sehingga basi dan sehingga anak sekolah yang makan di beberapa tempat mengalami keracunan kan. Nah ini karena sentralisasi, sementara makanan jadi itu kan time limitnya sangat pendek ya, hanya mungkin 2-3 jam lah, itu sudah nggak bisa tolerir gitu ya. Kalau lebih dari let's say 3 jam ya makanan akan basi kan gitu, dan kalau dimakan akan berbahaya kan gitu. Maka menurut saya desentralisasi pelaksanaan sangat penting dan pelibatan pihak sekolah sangat penting gitu loh. Di Jabodetabek misalnya kalau Anda lihat sekolah-sekolah swasta menengah itu juga menyediakan catering makan siang bagi siswanya kan, dan itu dikelola sendiri oleh sekolah dan sejauh ini berjalan dan aman-aman saja kan. Lalu kemudian di kampung-kampung di daerah-daerah contoh pondok pesantren itu kan juga siswanya ribuan bahkan belasan ribu, dan itu boarding ya, istilahnya dari bangun tidur sampai mau tidur kan gitu. Jadi artinya mungkin makan 2 atau 3 kali, dan mereka sanggup juga menyelenggarakan, dan kecil kemungkinan terjadi keracunan kan gitu loh. Nah artinya sebenarnya institusi pendidikan baik yang pendidikan formal maupun informal itu punya kapasitas untuk menjadi pelaksana program makan bergizi gratis, dan akan lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal karena bahan yang digunakan yang berasal dari wilayah tersebut, lalu kemudian tenaga kerja yang mengerjakan adalah mereka yang berada di lokasi tersebut, lalu kemudian ekonomi di wilayah tersebut akan bergulir gitu loh, akan lebih menggeliat gitu loh, karena Rodanya ada aktivitas berjalan gitu ya Pak. karena ada aktivitas produksi dan distribusi pangan dan makanan yang sangat masif, rutin, sebulan dihitung let's say 20 kali ya kan. Kalau ada siswa satu sekolah 300, in total berarti 300 kali 20 setiap bulannya. Nah, dan kontrolnya akan lebih jelas gitu loh. Mata rantai untuk mendeteksi permasalahan juga akan lebih mudah karena ketahuan, oh ini keracunan di sekolah X, yang handle sekolahnya sendiri kemarin ngambil bahannya dari mana. Itu kan udah langsung cepat, beda dengan kasus yang sekarang. Pak, tapi kalau misalnya ngomongin MBG sejauh ini mungkin dari sisi pengawasannya gitu ya Pak, dari sisi mungkin quality control makanannya sendiri berjalan nggak sih Pak? Karena kan ini bukan 1-2 lagi kasusnya ya, di beberapa daerah di Indonesia tuh ada banyak gitu ya. Kontrolnya ada di 2 bagian ya. Satu dari farm ke kitchen, making sure bahan dari farm ke kitchen itu kualitasnya baik, tidak ada racunnya, tidak ada kutu ya, gitu-gitulah ya. Itu dari farm, dari kebun, dari farm ke kitchen. Itu harus ada kontrolnya di situ. Tapi berjalan nggak Pak? Menurut saya ini belum. Yang baru diperiksa itu dari kitchen ke table, dan pemeriksaannya juga masih pada level porsi dan menu. Ya misalnya dicek nasinya seberat ini, kemungkinan kalorinya sekian, lalu gizinya sekian, lalu kemudian ada sayur, ada lauk yang mengandung protein hewani, misalnya ikan atau ayam, terus kemudian buah yang mengandung vitamin, jeruk ya vitamin C, dan seterusnya lah kan gitu. Tetapi apakah di dalam itu contain zat-zat tertentu, contain bakteri, contain hal-hal yang bisa mengakibatkan orang keracunan, kan kita nggak tahu, dan pemerintah juga belum masuk sampai di level itu. Pak, tapi kalau misalnya terkait dengan penggunaan anggaran yang besar itu sendiri, mungkin nggak sih Pak perlu diselidiki mungkin penyalahgunaan anggaran gitu Pak? Ini kan anggarannya besar sekali. Apakah mungkin nanti bahannya dikurangin, harganya jadi kualitasnya yang rendah gitu Pak?
Pasti itu harus ada itu. Makanya tadi monitoring evaluasinya selain kualitas pelaksanaan program yang perlu dipastikan adalah monitoring evaluasi dari penggunaan anggaran. Bagaimana proses pengadaannya, itu kan bisa dimonitoring, bisa dievaluasi untuk mitigasi risiko-risiko penyalahgunaan anggaran. Nah, kalau audit kan pasti sifatnya post factum setelah tahun fiskal berjalan. Nah, maka di dalam konteks improvement penggunaan anggaran pada saat pelaksanaan, maka yang perlu dilakukan adalah memastikan standar-standar penggunaan anggaran negara, di dalamnya termasuk standar-standar pengadaan barang dan jasa, itu yang perlu dipastikan. Misalnya tidak ada konflik of interest, tidak ada potensi kolusi, ya, nepotisme dan seterusnya. Nah, menurut saya itu Inspektorat Jenderal di kementerian lembaga yang terlibat untuk memonitor, lalu kemudian BPKP sebagai internal auditnya pemerintah presiden, ya, juga perlu memperkuat perannya untuk memastikan pemanfaatan anggaran MBG ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada kesan saya melihat kementerian lembaga yang punya kewenangan macam-macam ini tidak cukup berani, tidak cukup sungguh-sungguh melakukan tugas-tugas dan fungsinya, karena wacana publik yang dikembangkan oleh istana adalah bahwa MBG ini sesuatu yang sangat pro rakyat, yang sangat dinantikan rakyat, yang sangat dibutuhkan rakyat, sehingga siapapun yang mengkritik, siapapun yang melakukan upaya-upaya penghambatan itu dianggap anti rakyat, kan gitu, sehingga terkesan yang penting jalan gitu loh, yang penting program ini terlaksana meskipun compang-camping di sana sini. Pemerintah ya perlu hati-hati dalam pelaksanaan program, lalu kemudian mekanisme tertata. Saya rasa kalau ada skala prioritas area atau kelompok sasaran, menurut saya juga tidak ada masalah. Yang penting kan pemerintah sudah menunjukkan komitmennya untuk memenuhi janji kampanyenya, kan gitu. Soal skalanya untuk semester pertama hanya di misalnya 1/4 wilayah Indonesia atau setengah wilayah Indonesia, menurut saya masih fine, nggak ada masalah. Tidak harus di semester pertama ini semua wilayah di Indonesia tercover oleh makan siang bergizi. Makin lama pelaksanaannya itu makin berkualitas gitu loh. Bukan makin lama justru pelaksanaannya makin carut marut, kan gitu. Berarti bisa dikatakan ini dong Pak, mestinya mungkin kalau perlu dihentikan di sebagian daerah, dihentikan dulu, dievaluasi dulu mana yang salah dari sistemnya supaya kedepannya nih masalahnya tidak terus berkepanjangan gitu ya Pak ya? Ya, menurut saya perlu ada monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk menemukan, mendapatkan bahan-bahan perbaikan. Intinya monitoring evaluasi ini bukan untuk menentang program makan siang bergizi, tetapi diarahkan untuk menemukan catatan-catatan yang bisa digunakan untuk perbaikan. Selain masalah makanan basi gitu ya Pak, di beberapa daerah seperti di Papua kan ada demonstrasi menolak MBG gitu ya Pak ya, karena mendingan buat pendidikan gratis aja deh ketimbang ngasih makan gratis gitu kan. Bahkan di media sosial kalau misalnya kita ngelihat juga karena banyak masalah seperti ini, banyak netizen yang akhirnya menyuarakan udah deh mendingan buat perbaikan di sektor lain atau di sektor pendidikan aja gitu kan, ketimbang MBG tapi malah jadi masalah keracunan lah atau makanan kualitasnya nggak layak. Itu gimana tuh Pak ngelihatnya? Kalau melihat suara-suara itu kan sebenarnya mengkonfirmasi bahwa program ini masih dimiliki oleh pemerintah pusat. Istilahnya ini sangat sentralistik, top down. Kalau soal ada daerah yang setuju atau ada daerah yang tidak setuju, itu dinamika yang menurut saya wajar ya, dan yang tidak setuju tidak usah dipaksakan untuk menerima. Makanya dari aspek seperti ini itu pemerintah perlu mengkoreksi
Ketidaksetujuannya apa? Karena khawatir keracunan, ketidaksetujuannya karena menunya tidak sesuai dengan selera masyarakat lokal, ketidaksetujuannya karena dikerjakan oleh pusat sehingga daerah tidak punya suara untuk lakukan pelaksanaan dan perbaikan atau yang lain. Nah, menurut saya ini momentum untuk assess ulang, mereassess secara lebih dingin, secara lebih mendalam, sehingga MBG bisa dilakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya sekarang kan MBG berlaku universal nih, artinya semua dari Papua sampai Aceh, dari mana sampai mana, semua kan gitu. Baik di sekolah kelas menengah, kelas atas maupun di sekolah SD Impres. Nah, mungkin ke depan yang juga perlu ditelisik dan menurut saya baiknya juga dilakukan perubahan beneficiariesnya, ya. Jadi hanya menyasar sekolah-sekolah yang menengah ke bawah yang memang sangat membutuhkan. Kalau di sekolah-sekolah menengah atas menurut saya sudah tidak perlu. Seperti kemarin kita lihat di media kan, Wapres meninjau pelaksanaan makan siang bergizi di Bogor di sekolah Bosowa, ya kan? Sekolah menengah, kelompok atau warga menengah atas, ya kan? Ya akhirnya kan makanannya tidak dimakan dan akhirnya terbuang kan, waste food kan. Dan kelompok masyarakat yang sekolah di sekolah seperti Bosowa ini kan bukan kelompok menengah ke bawah yang memang masih kekurangan gizi, yang masih membutuhkan tambahan gizi dan seterusnya. Nah, ke depan mungkin targeted, jadi targeting aja, ditargetkan ke kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu sehingga bisa lebih efektif dan bisa menurunkan alokasi anggaran yang sangat besar itu gitu loh. Nah, sisanya anggaran yang lain bisa untuk menjawab aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas pendidikan dari SD SMP kan sudah gratis nih di banyak di Indonesia, lalu SMA di beberapa daerah sudah gratis tapi kan belum semua. Dan itu kan hanya SPP ya. Nah, mungkin yang perlu diperkuat soal akses dari rumah ke sekolah, ya transportasi, ya kan, lalu kemudian seragam, buku, akses internet dan perlengkapan pendidikan yang lain. Nah, itu yang mungkin perlu diimprove, tidak hanya sekedar SPP gratis gitu loh. Nah, kira-kira itu bisa saya tambahkan ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Oke. Chile menetapkan status darurat dan memberlakukan jam malam mulai pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi di sebagian besar wilayahnya, termasuk ibu kota Santiago. Langkah ini diambil Presiden Chile, Gabriel Boric, menyusul pemadaman listrik besar-besaran yang berlangsung beberapa jam. Peristiwa itu mengacaukan sistem transportasi di Santiago, ribuan orang dievakuasi dari stasiun dan orang-orang berdesakan di bus. Toko dan perkantoran mesti tutup lebih awal. Bahkan ada seorang wanita yang terjebak di lift. Namun Menteri Dalam Negeri Chile Carolina Toha membantah dugaan sabotase. Menurutnya pemadaman terjadi karena kegagalan operasi sistem dan jaringan listrik. Dokter bedah Prancis Joy Le Quanek kembali menjalani sidang kasus kekerasan seksual terhadap 299 mantan pasiennya. Sebelumnya ia sudah divonis bersalah dan dipenjara karena terbukti melakukan kekerasan terhadap 4 anak. 2 diantaranya merupakan keponakannya sendiri. Dari 299 mantan pasiennya yang menjadi korban kekerasan seksual, sebagian besar adalah anak-anak. Kasus ini terjadi selama 25 tahun, mulai 1989 hingga 2014 di 12 rumah sakit. Korban termuda berusia 1 tahun dan tertua 70 tahun. Le Quanek sempat divonis atas kasus kepemilikan gambar eksploitasi seksual anak. Namun setelahnya ia masih diperbolehkan praktik. Pesepak bola asal Argentina Lionel Messi dijatuhi hukuman denda oleh Major League Soccer karena melakukan kekerasan saat bertanding melawan New York City FC akhir pekan lalu. Usai laga yang berakhir imbang 2-2, Messi berdebat dengan staf pelatih New York City FC Mehdi Blausi, bahkan 2 kali mencekram leher belakangnya. Ini terlihat di video yang beredar di media sosial. Messi juga sempat marah ke wasit. Selain Messi, Luis Suarez dari Inter Miami juga dikenai denda serupa karena menyerang bek New York City FC Berg Risa. WhatsApp Indonesia.
WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto berjanji bakal bersih-bersih PT Pertamina menyusul terkuaknya kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan skandal pengoplosan BBM. Prabowo memastikan kasus itu tengah ditangani. Ia berjanji akan membela kepentingan rakyat dan menegakkan hukum. Kasus korupsi minyak mentah di Pertamina terjadi pada 2018 hingga 2023 yang merugikan negara 193,7 triliun. Kejaksaan Agung sudah menetapkan 7 tersangka, 4 diantaranya adalah petinggi di anak perusahaan Pertamina, sedangkan sisanya merupakan unsur swasta. Kejaksaan juga menggeledah rumah di Kebayoran Baru, Jakarta, milik pengusaha minyak Riza Khalid. Riza adalah ayah dari Muhammad Keri Andrianto Riza, salah satu tersangka dari pihak swasta. Dari rumah Riza, penyidik menyita uang tunai 883 juta dan $1.500 Amerika Serikat atau sekitar 24,5 juta. Masih dari Jakarta, cadangan emas batangan Indonesia kalah dari Singapura. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap cadangan emas batangan Singapura mencapai 228 ton, sedangkan Indonesia hanya 201 ton. Cadangan emas batangan ini tersebar di Bank Indonesia, Pegadaian, dan Bank Syariah Indonesia. Erick bilang produksi emas di dalam negeri bakal digenjot menjadi 160 ton per tahun. Salah satu lewat peresmian Bank Bullion, bank emas pertama di Indonesia pada Rabu 26 Februari 2025. Erick yakin Bank Bullion bakal mendongkrak produksi emas hingga mencapai 440 ton. Karenanya ia mengajak masyarakat menjadi nasabah dan berinvestasi di sana. Terakhir mampir Cianjur, Jawa Barat. Kepala SMAN 1 Cianjur, Agam Supriyatna dinonaktifkan karena nekat menggelar studi tur ke Malang dan Bali. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Provinsi Jawa Barat, Nonong Winarni, Agam dianggap melanggar surat edaran Gubernur Deddy Mulyani yang melanggar studi tur sekolah demi mengantisipasi resiko kecelakaan. Meski begitu, Agam tidak dipecat dan diminta mendukung kebijakan larangan studi tur. Dinas Pendidikan juga berhasil membatalkan rencana studi tur SMAN 1 Cilaku ke Yogyakarta. Sekolah diminta mengembalikan uang siswa atau mengganti studi tur menjadi kunjungan edukatif di Jawa Barat. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Itu tadi obrolan kita soal bagaimana masalah di program makan bergizi gratis yang banyak diprotes sama warganet. Kalau kalian punya pendapat atau komentar, boleh nih dibagikan di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Dan juga bisa di kbrprime.id. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye! Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.